Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al Uswah Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam akuntansi perusahaan dagang, yaitu tentang cara menyusun laporan keuangan. Di mana untuk menyusun laporan keuangan ini tentunya kita akan menggunakan data-data yang sudah kita susun dan kita ikhtisarkan di dalam kertas kerja akuntansi perusahaan dagang yang telah kita buat dan telah kita bahas di dalam pembahasan video sebelumnya. Di dalam bisnis apapun, laporan keuangan merupakan laporan yang sifatnya sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap perusahaan, tidak terkecuali oleh perusahaan dagang. Pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan untuk setiap jenis bisnis juga tidak sama. Laporan keuangan merupakan laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik tertentu. Nah, serangkaian laporan keuangan dapat bertujuan umum biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Laporan ini disiapkan untuk memberikan pengguna di luar perusahaan seperti investor dan kreditor lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Nah, pada perusahaan dagang, akuntansi juga berguna sebagai sistem komunikasi informasi. Melalui laporan keuangan, informasi yang diperlukan dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik di dalam bisnis maupun di luar bisnis. Laporan keuangan dianggap sebagai cermin dari keuangan bisnis karena mencerminkan dari kapasitas kerja ataupun kelemahan dalam sebuah bisnis. Pihak yang dapat menggunakan laporan keuangan contohnya adalah manajemen, investor, bank, kreditor, pejabat, pemerintah, organisasi bisnis, konsumen, dan masyarakat umum, di mana dapat diuntungkan oleh laporan keuangan untuk memahami informasi keuangan dari perusahaan tersebut. Sehingga ada 10 fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang, yaitu yang pertama, laporan untuk pengawas keuangan. 2. Dasar prinsip pendapatan. 3. Prinsip penentuan dividen. 4. Dasar pembayaran dividen. 5. Dasar pemberian pinjaman. 6. Informasi kepada calon investor. 7. Penentuan dari nilai investasi. 8. Kontrol pengawasan pemerintah. 9. Dasar dari pengendalian biaya, dan yang terakhir adalah dasar prinsip perpajakan. Baik, kita akan coba membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membuat kertas kerja ya, berdasarkan akun HPP dan tanpa akun HPP. Nah, dari kertas kerja tersebut kita dapat mengikhtisarkan ya hal-hal ya yang dapat digunakan ya, akun-akun yang dapat digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi PD Larasati yang berakhir 31 Desember 2017 adalah di dalam laporan laba rugi ya, perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu berbeda. Berbedanya di mana? Kalau di perusahaan jasa, ketika kita mendapatkan pendapatan ya, pendapatan jasa biasanya langsung akan dikurangi dengan beban-beban operasional ya, beban-beban manajemen, sehingga biasanya langsung ditemukan laba rugi. Namun pada perusahaan dagang dapat kita cermati di sini, untuk pendapatan perusahaan dagang yang merupakan penjualan ya, di sini kita harus menemukan terlebih dahulu penjualan bersihnya. Nah, karena penjualan yang sudah tercatat ini belum
belum neto ya, atau belum bersih ya, dimana harus dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, sehingga nanti di sini ada namanya penjualan bersih. Kemudian di sini kita juga harus menghitung HPP. Nah, HPP atau harga pokok penjualan, di mana nanti total HPP ini akan mengurangi penjualan bersih, sehingga di sini akan ketemu laba kotor ya. Laba kotor ini rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, setelah itu belum selesai, kalau di perusahaan dagang masih harus dikurangi lagi. Jadi ada dua jenis ya, laba kotor dan laba bersih. Untuk laba kotor ini masih harus dikurangi dengan beban-beban. Beban-beban di sini ada beban gaji ya, beban-beban semuanya yang ada di kertas kerja ini ya, ini harus dimasukkan semuanya ke dalam laporan laba rugi sebagai beban operasional ya. Kemudian dijumlahkan total bebannya. Baru setelah itu dari laba kotor ini ya, ini sudah laba kotornya sudah minus ya, 14.500.000 rupiah, dikurangi beban-beban, ternyata laba rugi setelah sebelum pajaknya lebih minus lagi. Artinya kalau dalam kurung ini bukan laba ya, tapi rugi ya. Ini sudah bukan laba lagi tapi rugi kotor. Kemudian jadi di sini laba rugi sebelum pajak ya, laba rugi sebelum pajaknya ini sudah ditemukannya bukan laba tapi rugi. Kemudian karena rugi biasanya pajak ini akan dikenakan terhadap laba bersih. Karena rugi akhirnya tidak dikenakan pajak 0, sehingga laba rugi setelah pajak atau kerugiannya ini ya 480.150.000 rupiah. Artinya angka di sini juga harus sama dengan di angka yang ada di dalam kertas kerja. Nah, ini berarti sudah benar. Ini nanti bisa dirubah rugi ya, bukan laba. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini untuk melihat kondisi modal dari pemilik PT Larasati ya. Kita dapat mengetahui di dalam laporan laba rugi terjadi kerugian. Nah, maka dari itu ini akan berpengaruh ya terhadap modal dari pemilik PT Larasati, yaitu mengurangi. Nah, coba dipastikan di sini ya, dilihat modal awalnya di dalam kertas kerja tercatatnya 500 juta. Kemudian terdapat kerugian 480.150.000 rupiah, di mana privo di sini ya kosong, tidak ada pengambilan, sehingga terjadi penurunan modal ya. Angkanya sebesar rugi bersihnya. Kemudian di dalam kertas kerja jangan lupa di sini ada akun yang perlu kita cermati, yaitu dividen dan laba ditahan. Nah, ini bisa jadi ya berasal dari berasal dari laporan di buku yang sebelumnya ya, periode sebelumnya. Nah, di sini kita harus memasukkan dividen. Di sini posisinya adalah membayar di tahun sebelumnya yang harus dikeluarkan 30 juta. Kemudian ada laba ditahan. Nah, di sini posisinya bagaimana? Ya. Jadi modal awal dikurangi dengan penurunan modal, dikurangi dividen pembayarannya, kemudian laba ditahannya ditambah. Nah, ini ya, bisa jadi kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa PT Larasati di tahun sebelumnya itu mengalami keuntungan, tapi di tahun saat ini ya, di tahun sekarang itu malah mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, ini juga bisa menjadi tolak ukur dan indikasi untuk perbaikan manajemen ke depannya ya, manajemen perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca. Di dalam neraca ini jangan lupa neraca ini adalah bentuk keseimbangan dari persamaan dasar akuntansi ya, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ya. Diulangi ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di sini aset terbagi menjadi dua jenis. Ada aset lancar dan aset tetap. Kemudian untuk kewajiban ya, ini ada utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek dan utang jangka panjang ya. Kemudian untuk ekuitasnya, nah di sini ada ekuitasnya ya. Ekuitas sama ya, cuma nanti tergantung apa saja akun-akun yang masuk ke dalam ekuitas. Oke. Nah, coba dicermati di sini yang pertama ada aset lancar. Aset lancar ini adalah aset yang dia likuiditasnya tinggi ya, perputarannya cepat. Ya, biasanya tidak memerlukan waktu yang biasanya kalau kategorinya paling tidak indikatornya setahun ya.
Ini bisa cepat berputar. Nah, di sini ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan. Ini dimasukkan semuanya sehingga total aset lancarnya adalah 271 juta. Kemudian ada namanya aset tetap, di mana aset tetap ini adalah harta perusahaan yang dia sifatnya jangka waktunya panjang, ya, likuiditasnya lebih rendah, ya. Nah, di sini ada peralatan kantor, ya, di mana jangka waktu peralatan itu kan terjadi depresiasi, ya, karena memang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan di sini ada akumulasi penyusutan peralatan, ya, ini salah ketik, harusnya peralatan. Oke, baik. Sehingga di total aset tetap ini yaitu peralatan dikurangi dengan akumulasinya. Nah, ya. Sehingga kondisi total aset tetapnya adalah Rp87.750.000. Kemudian untuk di kewajiban ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek ini juga sama, likuiditasnya atau dia periodenya biasanya utangnya ini tidak panjang. Kurang lebih kalau indikatornya biasanya utang ini dilunasinya di bawah 5 tahun, ya. Nah, ini contohnya utang dagang, utang bunga, ada utang gaji. Kemudian utang jangka panjang biasanya kategorinya ini di atas 5 tahun, ya, dimana utang jangka panjang ini ada utang bank yaitu 200 juta. Nah, total utang jangka panjangnya adalah 200 juta. Kemudian untuk ekuitasnya di sini, ya, ini jangan lupa untuk dijumlahkan, ya, total kewajiban dan di mana ada utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek, kemudian modal. Nah, di dalam modal ini sama, untuk yang di dalam ekuitas ini sebenarnya kita bisa memindahkan posisi yang ada di laporan perubahan modal dimasukkan ke dalam neraca ekuitas, ya. Di sini ada modal, perive, kemudian ada kerugian, dividen untuk pembayarannya, kemudian laba ditahan. Nah, di sini, ya, posisinya modal dikurangi perivenya kosong, kemudian dikurangi rugi, dikurangi dividen, kemudian ditambah laba ditahan. Sehingga totalnya Rp76.250.000 untuk ekuitasnya. Sehingga total kewajiban dan ekuitas sejumlah Rp358.750.000, di mana angka ini juga sama di total asetnya. Artinya neraca ini sudah seimbang. Nah, oke. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Jika Anda menyukainya, silakan subscribe dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.